Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, mahasiswa mata kuliah praktik akuntansi dagang dan jasa pada minggu keempat ini, baik kelas C, D, E, F, G, H. Udah ini akan menjelaskan bagaimana cara secara umum mengerjakan untuk bukti 21 sampai dengan bukti 30. Jadi di minggu keempat ini kalian mengerjakan lanjutannya bukti 31 sampai dengan 40 ya. Udah ini akan menjelaskan bagaimana pengerjaan untuk yang bukti 21 sampai 30. Oke, untuk yang bukti kemarin ya teman-teman, bukti 11 sampai 20 sudah kita bahas di sesi web meeting melalui Google Meet. Akan tetapi untuk yang bukti 21 sampai 30 ini Bu Dani buatkan rekamannya untuk kalian. Jadi nanti kalian mengidentifikasi sendiri dari penjelasannya Bu Dani. Kalau sekiranya ada kekeliruan, silahkan nanti dibetulkan di buku praktik kalian di buku 2 ya. Untuk bukti 21 langsung saja, ini nama buktinya adalah perintah penarikan cek yang dikeluarkan Tuan Bagas yang ditujukan kepada CV Sinse untuk pembayaran utang dagang dikurangi potongan. Jadi sebenarnya angka Rp921.200 ini sudah dikurangi dengan potongan pembelian. Jadi di sini Tuan Bagas itu membeli secara kredit, kemudian memiliki utang kepada CV Sinse di tanggal 16 Januari 2018, utangnya dibayar, tetapi kita masih mendapatkan potongan. Potongannya berapa persen nanti bisa dilihat di bukti-bukti sebelumnya yang berkaitan dengan Tuan Bagas kepada CV Sinse. Bukti ini dimasukkan kemana teman-teman? Yang pertama adalah kita membuat buku ceknya terlebih dahulu ya, disusun diurutkan di bagian pengambilan karena kita mengambil ya, jadi di bagian pengambilan ditulis sebesar Rp921.200 untuk pengambilan kasnya. Kita menarik cek artinya adalah mengeluarkan uang kas, begitu ya teman-teman. Kemudian setelah buku cek disusun baik dari bonggol dan juga lembar utamanya, silahkan dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas. Karena kita menarik cek berarti mengeluarkan kas, sehingga masuk di jurnal pengeluaran kas. Kasnya otomatis kredit karena kita mengeluarkan uang. Kemudian debitnya apa teman-teman? Utang dagang dan juga ada potongan pembeliannya karena ini ada potongan pembeliannya. Seperti itu. Angkanya berapa? Teman-teman identifikasi sendiri ya. Bukti 22. Ini sama perintah penarikan cek tanggal 17 Januari 2018 dikeluarkan oleh Tuan Bagas kepada kantor kas negara untuk membayar utang PPh karyawan dan utang PPh perusahaan. Bisa dilihat saldonya di rekening buku besar ya teman-teman. Angkanya adalah 1.737.500. Berapa utang PPh karyawannya dan utang PPh perusahaan nanti kalian lihat ya berapa saja. Yang pertama nanti dimasukkan di buku cek terlebih dahulu. Jadi kita selaku UD Bagas mengisi buku cek, kemudian mengeluarkan buku cek ini. Jangan lupa diisi di bagian kolom saldo. Pengambilannya adalah sejumlah Rp1.737.500. Setelah buku cek, baik bonggol dan lembar utama sudah diselesaikan, silahkan masuk ke jurnal pengeluaran kas karena kita menarik cek. Pengeluaran ini adalah kasnya pasti kredit ya teman-teman, sesuai dengan format jurnalnya. Kemudian kreditnya adalah utang PPh, jadi utang PPh karyawan dan utang PPh perusahaan ini sudah berkurang ya. Angkanya berapa saja nanti silahkan dilihat di bukti-bukti sebelumnya ataupun di rekening buku besarnya. Ini bisa dilihat di rekening buku besar, itu ada di buku kalian yang buku 3 yang kecil warna merah itu ya teman-teman, saldonya berapa nanti bisa dilihat di situ. Lanjut lagi ke bukti 23, ini ada faktur yang dikeluarkan UD Bagas kepada Fajar Menanti, berarti UD Bagas ini mengeluarkan faktur karena adanya penjualan. Penjualan apa? Skok knalpot karburator ini adalah barang dagangan yang dilakukan secara kredit karena ada faktur dari UD Bagas kepada PT Fajar Menanti. Sehingga penjualan barang dagangan secara kredit ini akan dicatat pada jurnal penjualan. Jadi nanti akun yang di debit harusnya ya, bukan di kredit. Akun yang di debit adalah PT Fajar Menanti, masuknya di kolom penjualan barang dagang ya. Sebesar berapa totalnya? 4.350.000 pada tanggal 18 Januari 2018.
Jangan lupa teman-teman untuk yang seperti ini pelunasan hutang ya, yang utang dagang ya, mohon maaf. Yang bukti 21 ini langsung setelah dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas, diinput langsung atau diposting langsung ke buku besar pembantu utang atas nama CV Sinse ya teman-teman ya. Jadi nanti utangnya yang dimutasi di kolom mutasi adalah saldo utangnya. Jadi bukan angka 921.200 tetapi saldo utuh utangnya berapa. Tinggal dikurangkan nanti karena ini membayar mungkin dilunasi begitu. Jadi kemungkinan besar kalau pelunasan ini nanti saldo utangnya pada buku besar pembantu utang atas nama CV Sinse 0 setelah dibayarkan ini. Kemudian kalau yang ini tidak ya teman-teman, karena ini tidak ada hubungannya dengan utang dagang, jadi tidak ada buku pembantunya, tidak dimasukkan ke buku pembantu. Kemudian yang ini bukti 23 ini setelah dari jurnal penjualan dimasukkan ke buku pembantu piutang atas nama PT Fajar Menanti ya. Ini piutang kita bertambah nanti ya, dimutasi debit piutang bertambah sebesar 4.350.000. Bukti 24, ini CV Hasmari menjual kepada UD Bagas, berarti UD Bagas ini adalah pembeli. Karena ini adalah faktur, berarti ini adalah faktur pembelian yang dikeluarkan CV Hasmari kepada UD Bagas ya, kita selaku UD Bagas. Ingat, kita yang membeli ya, yang menjual CV Hasmari. Sehingga teman-teman, ini adalah bukti pembelian yang dilakukan secara kredit, faktur pembelian. Pembelian apa? Monoshock, ban IRC, dan ban Swallow ini adalah spare part kendaraan, barang dagangannya UD Bagas sejumlah Rp5.900.000 sehingga akan dicatat pada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini mencatat transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan secara kredit ya, yang kalau tunai berarti masuknya di jurnal pengeluaran kas karena mengeluarkan uang tunai untuk membayar sejumlah uang ketika melakukan pembelian. Karena ini adalah secara kredit, masuknya di jurnal pembelian. Sehingga pada tanggal 18 Januari 2018, rekening yang dikredit adalah utangnya atas nama CV Hasmari ya, utang kita kepada CV Hasmari begitu. Kemudian angkanya sebesar 5.900.000. Karena ini adalah utang atau transaksi utang, berarti nanti setelah ke jurnal pembelian langsung langsung posting ke buku pembantu utang atas nama CV Hasmari ya. Teman-teman, kita utang kepada CV Hasmari, di kolom mutasi kredit ya, utangnya bertambah sebesar 5.900.000 ya. Transaksinya adalah transaksi pembelian. Kemudian di bukti 25 ini adalah bukti memo, biasanya untuk membayar gaji, tetapi ini adalah memonya untuk baru mencatat ya, kata mencatat berarti belum membayar. Ya, karena ini baru mencatat, belum membayar berarti hanya bisa masuk di jurnal umum, teman-teman. Pada jurnal umum, jurnalnya adalah berarti biaya gaji bagian penjualannya debit 5 juta, kemudian kreditnya adalah utang PPh karyawan dan utang gaji sejumlah angka yang sama ada di sini. Kenapa utang-utangnya ada kenapa PPh karyawannya jadi utang PPh begitu, utang PPh karyawan? Karena memang kita baru mencatat, jadi belum membayar, baru membebani. Karena ini sudah dicatat sebagai biaya atau beban, berarti kita menghitungnya sebagai utang yang mesti kita bayar nanti. Bukti 26 ini adalah bukti lanjutan dari memo ini ya teman-teman. Jadi setelah kita mencatat gaji, kita membayar gaji pada tanggal 20 Januari 2018. Kita mengeluarkan cek yang ditujukan untuk urusan gaji untuk membayar utang gaji kita sejumlah ini 4.250 ya, sama dengan yang ini ya, 4.250. Maka di buku cek jangan lupa diisi terlebih dahulu, di kolom pengambilan juga sama diisi. Kemudian nanti di jurnalnya adalah jurnal pengeluaran kas karena kita menarik cek tanggal 20 Januari 2018, kasnya kredit ya karena kita mengeluarkan kas, kemudian debitnya adalah utang gaji sebesar 4.250. Lanjut ke bukti 27. Ini adalah bukti transaksi berupa catatan kas mingguan tanggal 20 Januari berkaitan dengan berapa kas yang kita terima dalam seminggu ini, yaitu dari yang bersumber dari penjualan barang dan penjualan jasa reparasi secara tunai ya teman-teman. Karena ini catatan kas berarti adalah penambahan uang kas secara tunai ya teman-teman.
Penjualan barang dagangan 15.600.000 dan penjualan jasanya 7.500.000. Berarti masuknya nanti di jurnal penerimaan kas ya, karena ini catatan kas, jadi jurnal penerimaan kas dari hasil penjualan barang dan penjualan jasa. Jika nanti di kolom jurnal penerimaan kas itu dibedakan antara penjualan barang dan penjualan jasa, kalian bisa mencatat dua ini ya. Jadi karena ini adalah penerimaan kas, berarti kasnya di debit, kemudian kreditnya pada kolom penjualan barang sejumlah 15.600.000, penjualan jasa sejumlah 7.500.000. Oke, kemudian lanjut ke bukti 28, perintah penarikan cek lagi dari Tuan Bagas kepada Gendis dengan jumlah 2 juta untuk mengisi kembali kas kecil. Teman-teman, karena ini adalah kas kecilnya, Bu Dani cek itu pada buku 1, buku informasi umum, itu kita menggunakan sistem dana impres atau sistem dana kas yang tetap. Berarti ketika kita ada biaya-biaya begini untuk mengisi kas kecil, berarti biayanya yang dicatat. Jadi bukan kas kecil pada kas, tetapi biaya-biaya pada kas. Seperti itu, bukan pada kas kecil ya. Sehingga bukti 28 ini selain dicatat di buku cek, kemudian masukkan di jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas ini ingat, kasnya kredit ya teman-teman. Kemudian yang debitnya apa teman-teman? Debitnya berarti adalah biaya itu ya teman-teman, biaya angkut pembelian sejumlah 1.150.000 pada debit. Kemudian macam-macam biaya ini dimasukkan nama rekeningnya adalah biaya macam-macam ya, bukan macam-macam biaya. Jadi nama akunnya adalah biaya macam-macam, bukan macam-macam biaya. Jadi nanti ini hanya transaksi saja. Jadi kalau nama akunnya pada jurnal nanti adalah biaya macam-macam sejumlah 850. Oke, lanjut ke bukti 29, ada CV Sinse menjual kepada Ude Bagas, berarti ini adalah faktur pembelian dari CV Sinse ke Ude Bagas ya. Ini spare part, jadi jurnal pembelian ya, masuk di jurnal pembelian karena membeli barang dagangan secara kredit. Kemudian pada jurnal pembelian utang rekening yang dikredit adalah CV Sinse pada tanggal 22 Januari 2018. Angkanya sejumlah totalnya 965.000. Lalu setelah ini kalian bisa masukkan ke buku pembantu utang atas nama CV Sinse karena utang kita bertambah kepada CV Sinse atas pembelian barang dagangan secara kredit. So nanti di buku pembantu utang berarti utang kita bertambah ya teman-teman, mutasinya pada kredit ya. Sejumlah 965.000. Kemudian bukti 30 ini adalah bukti penerimaan kas, berarti otomatis langsung masuk ke mana? Jurnal penerimaan kas dari PT Nusantara karena kita menjual kendaraan. Nah, ini ada agak tricky ya teman-teman. Jadi harga perolehannya adalah 16 juta rupiah. Mungkin ada, apakah sudah dibetulkan ya di buku kalian gitu ya. Di sini sudah menyusut sejumlah 2 juta begitu, jumlahnya adalah 18 juta. Jadi kita dulu belinya harga 16 juta dan sudah menyusut 2 juta. Pada seharusnya nilai buku atau nilai sisanya itu adalah 14 juta ya teman-teman. Nah, ternyata ketika kita jual masih laku 18 juta. Maka kita laba atau rugi? Tentu laba karena harga perolehan ini adalah harga ketika kita membeli kendaraan ini ya. Ketika kita menggunakan sudah menyusut 2 juta, berarti nilai buku atau nilai setelah dikurangi dengan penyusutan itu adalah 16 juta kurangi 2 juta, ketemunya 14 juta. Ketika kita menjual kok masih laku 18 juta, berarti selisihnya sebesar 4 juta adalah laba penjualan aktiva tetap ya teman-teman. Sehingga ketika kita mencatat di jurnal penerimaan kas ya, kasnya debit, jangan lupa ya teman-teman, keterangannya bisa diisi dengan PT Nusantara begitu. PT Nusantara ini kita atau bisa diisi dengan penjualan kendaraan ya, keterangannya bisa penjualan kendaraan gitu. Kemudian debitnya kas 18 juta rupiah, kreditnya ada debit lagi ya, di kolom debit lagi adalah akumulasi penyusutan kendaraan pada kolom debit, karena akumulasinya ini dinolkan, dikurangkan ya, saldo normalnya kredit, ketika dijual akumulasinya berkurang di debit 2 juta.
Sehingga pada kolom debit 18 juta, kasnya ditambah dengan 2 juta rupiah. Maka di kolom kredit ini ada harga perolehannya ini masuk di line kredit ya. Nama rekeningnya adalah kendaraan. Kendaraannya adalah sejumlah 16 juta rupiah. Kemudian laba penjualannya kredit lagi ya. Jadi kreditnya ada dua. Kendaraannya adalah sebesar 16 juta, kita kreditkan karena sudah dijual. Kemudian kredit lagi laba penjualan Aktiva itu adalah sebesar 4 juta ya. Selisihnya tadi ya 18 juta dikurangi dengan 14 juta. Jadi selisihnya 4 juta ini adalah laba penjualan. Seperti itu teman-teman, sampai dengan bukti 30. Silahkan dilanjutkan mengerjakan bukti 31 sampai 40. Insya Allah kita Bu Dani akan membuat pembahasan lagi pada minggu berikutnya. Terima kasih. Jika ada kesulitan silahkan langsung dijapri di WhatsApp grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.